Jadi diamu amadot nami ta mulai maparminggota sadarion martangyang mahita di bagasan rohatta marsa sadabe. Amin. Marende hita siam kundak kola nomor 9 ayat 2 rimma hita jongjong. Di bagasan korni dewata amadot anakna Tuhan Yesus Kristus doton di perbadia nama palang dot tanoon. Amin. Ale dewata ondihon mau di parkaroku maradopkon nakahalak na durako. Patorang manaso marsala au palua au sian parjahat dot pangicu. Oh debata pengondiatku, patakas mengadengganan ni rohamuan so disondangi au, janato gua maau mulak tusion, dolok munabadiai, dohot tubakas parmiananmu, haleluya. Haleluya, haleluya, martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na berdua ginjang parsiroha na sumurung naman doktari makasi rohami tuho sian sandok rohanami dibayan dileno anak muna sasadai Tuhan matian humapkop kami an sulang mago na persayat di bana tapi an suangaluan na salolot nama dihalai tatak mahami ale amanami di bakas anakmu Yesus Kristus na habadiaan dot hati goran dihami. Cese sama dosa nami sesudah na harin haul na sun denggani na ni haul kon nai humapkop kami. Patangi mapinggolmu tutang yang nami jana asima rohamu dihami markite hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rimba ita juguk. Marende hita sanburken dakola nomor 95 ayat cada. Bagaimana tona di debata nang gubudangi akon hawalonganmu Tuhan di matamu sian nasa hati-hatimu sian nasa tundimu dot sian nasa rohamu jana akon hawalonganmu dononganmu jolma dos kondirimu atong raprim mahita mangidogogo sian debata ale Tuhan debata sai pergogoi mahami patuluskan nombar tuatami amin.
Ta pararendeta samkuen diakola nomor 169 ayat cada rimai jajongjong. Tatopot timadu satta tujolo ni debata martang yang mahita. Ale tuan debata amanami para siro na sumurung. Nalagud dohami di jolomu martangyak tuho. Nada na mga saon hati kuran nami. Na mga saon asin rohamu na kurang ido. Casi marohamu bidasandok bangso nami. Cesa madosa nami. Sa sungkuli marohamu an sumuba roha do pangalahon nami. Haran Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Panguluhami. Amen. Tabege mabagabagan ni debata taringot tu adesaan di dosata. Tapi mula adong naman pendosa, adong do dihita sada pangurupi di adopan niamay. Ima Yesus Kristus natigori. Mar kita Yesus Kristus do dapat kita hasisan yak kadosata. Jana nada hum dosata di saya, tapi dohot do dosa ni santok tanon. Asangapan ma di debata na di ginjang. Amin. Marende ita sabukun diakola nomor 32 ayat cada. Tabege mahatan di debata epistel di mingguta sadarion iman datara surat di Yeremia 31 ayat 31 lopus 2 ayat 24. Epistel kita untuk minggu ini diambil dari kitab Yeremia pasalnya yang 31 dari ayat 31 sampai 34. Demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari.
meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah episode kita untuk hari Minggu ini. Martua dua kanong bege hatan di debata, jana namar membosi di bakasan rohana. Amin. Marende hita san bukuin rakola nomor 275 ya cada rimai ta jongjong. Tau kumaha porsa tai rimai tamandok. Au porsa di debata amanasun markuaso namano palang dotano. Au porsa di Yesus Kristus anak debatana sesadai tuhata na ditubuhon ito di Porbadia na anak ko ni bujing-bujing si Maria na manaong parsaitan talang Pontius Pilatus di parsilakon mate ni tanom manuat tubonatoru. Ngocan alak na mate di hari batuluhon, manaik tu bona ginjang, juguk di samun di bata, amanasun markuah. Mulai amusya siani, mangumilak na mangulud na mate. Au por saya di ton di parbadia, sada parlagutan na rakisan na badia, pardonganan na rakisan na badia, hasesaan ni dosa, hangongot di pamatang, dot hangoluan na sumatak. Amen. Rimay tajuguk. Masuk maita tutangyak pangundianan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dari anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami semua ya Tuhan, sehingga kami sehat sampai hari ini bisa beribadah dan memuji nama-Mu. Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk setiap keluarga, untuk setiap kami satu persatu. Terima kasih ya Tuhan, karena hanya daripada-Mu lah semua yang kami terima pada hari ini. Bapa, kami berdoa juga untuk semua jemaat-Mu dan semua orang yang bersama-sama kami pada hari ini yang mendengarkan, ya Tuhan, khotbah hari ini. Kiranya Tuhan menyertai mereka ya Tuhan, menyertai kami selalu untuk 1 minggu ke depan. Tuhan berikan rezeki, Tuhan beri kesehatan juga untuk anak-anak kami. Tuhan sertai dalam pelajarannya ya Bapa. Bapa, kami juga mengingat orang-orang yang sedang sakit ya Tuhan. Kiranya Tuhan menguatkan mereka, berilah kesembuhan ya Tuhan yang hanya daripada-Mu. Tuhan sertai keluarga, Tuhan sertai semuanya ya Tuhan. Terutama yang mengurusi COVID ya Tuhan, untuk orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan sembuhkan, Tuhan sertai para dokter, para perawat dan semua yang mengurus.
Kami juga berdoa untuk orang-orang yang kehilangan yang mereka sayangi ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri penghiburan, Tuhan beri kekuatan. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk negara kami, untuk pemimpin kami ya Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Hanya Tuhanlah yang memberi kebijaksanaan bagi mereka. Tolonglah mereka ya Tuhan untuk mengurus negara kami sehingga kami bisa terbebas dari pandemi ini ya Bapa. Dan juga untuk semua orang-orang yang terkena dampak, yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan yang dikasihi, Tuhan sertai mereka. Tuhan beri jalan keluar yang hanya daripadamu. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin ada yang sakit atau ada yang berbeban berat. Hanya daripadamu lah ya Tuhan, semua kebebasan dan kelegaan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami semua. Beri kami kesabaran, beri kami ketekunan ya Tuhan untuk selalu memandang-Mu ya Tuhan, untuk selalu memohon pertolongan-Mu, dan untuk selalu berharap, karena Tuhanlah pengharapan, Tuhanlah yang bisa menyelesaikan semuanya. Ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa kami ya Tuhan, sehingga kami layak mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ta begema jolo hatani debatana kape wajahan di talau palugu taulta imana tersurat di Mazmur 50 ayat 14 songonon mahatana di si haul haluan mahaul kutuau debatana wicat patul sema janji mutuau amen. Dina marende tanon samkendak kola nomor 253 ayat cada dot udutna tapalugun mahaulta na parjolo dot na paduahon. Horas Amanginang, salam buat semuanya. Apa kabar jemaat GKPA Bandung? Kiranya semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Kita patut bersyukur kita boleh bersama-sama beribadah secara virtual atau online di masa-masa COVID-19 ini tanpa mengurangi semangat dan kebersamaan kita. Kita mau terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damina sumurung sian Tuhan debata ama namanggohi salut rohan. Ima naman jagahon, dohot namang rajai, rohan pikiran munu di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Ujahan jamita nadenggan di mingguta sadarion imana tersurat di Ibrani 5 ayat 5 lalu tu ayat 10. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Judul nats Yesus sebagai imam besar. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini.
sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Songonima sahatna tajagitma marhite endeta. Puji Tuhan, minggu hari ini kita telah masuki minggu Judika. Judika artinya ondingi au ale Jehovah. Dalam bahasa Indonesia, lindungi aku ya Tuhan. Betapa bahagianya kita umat Tuhan, karena Tuhan senantiasa melindungi kehidupan kita, melindungi kita dalam segala kenyataan, dalam segala keberadaan yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita patut bersyukur, kita nyaman, kita tenang, kita boleh bersukacita dalam perlindungan Tuhan. Topik renungan kita dari firman Tuhan yang telah dibacakan tadi adalah Kristus pokok keselamatan. Artinya Tuhan Yesus Kristus sebagai pohon atau sebagai sumber keselamatan. Dalam bahasa Angkola dikatakan Kristus do mual ni haluaan. Kata mual artinya adalah sumber air atau mata air. Maka sebagai sumber keselamatan yang kita yakini adalah Kristus. Kristus sumber keselamatan bagi kita orang yang percaya. Betapa pentingnya sumber keselamatan itu dalam kehidupan kita. Karena tanpa adanya sumber keselamatan, maka kita semua pasti binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Kita semua adalah manusia berdosa, keturunan Adam dan Hawa yang telah melanggar perintah Allah. Rasul Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23, sebab semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Dalam Roma 6 ayat 23, kita semuanya menuju kepada kebinasaan oleh karena dosa pelanggaran kita. Tetapi kita bersyukur ada pohon keselamatan, ada sumber keselamatan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan ini, penulis surat Ibrani menekankan agar semua orang percaya dalam segala situasi dan kondisi yang mereka hadapi, mereka harus tetap mau bersaksi atau menyaksikan tentang Yesus Kristus adalah pokok keselamatan bagi seluruh umat manusia yang mau percaya kepadanya. Dan bagaimana penulis surat Ibrani menekankan tentang pokok keselamatan itu, maka dari firman Tuhan ini ada dua bagian atau dua pokok perenungan yang perlu kita perhatikan, yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus Kristus itu benar-benar pokok keselamatan, benar-benar menjadi sumber keselamatan bagi setiap orang percaya.
Yaitu yang pertama, Kristus dimuliakan sebagai imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek dari ayat 5 sampai dengan ayat 6. Ya, kalau kita perhatikan dalam ayat ini bahwa Kristus dimuliakan oleh Allah Bapa untuk menjadi imam besar selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Perlu kita ketahui bahwa imam besar adalah jabatan yang sangat penting, ya, sangat penting bagi umat Tuhan, dan imam besar memiliki peranan yang sangat tinggi dalam peribadatan umat Tuhan, karena imam besar sebagai perantara umat dengan Tuhan. Imam besar, ya, bertugas mempersembahkan korban persembahan dari umat Tuhan. Dikatakan juga dalam ayat ini bahwa Kristus adalah imam besar selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Dia kekal menurut peraturan Melkisedek. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, siapakah Melkisedek itu? Karena sosok atau tokoh Melkisedek ini, ya, sangat terbatas penjelasannya dan sangat misterius. Tetapi Melkisedek dari arti kata dia adalah raja kebenaran atau raja Salem atau raja damai sejahtera. Dan juga dikatakan dia berasal dari negeri Salem, negeri damai. Dan perlu kita ketahui beberapa misteri tentang Melkisedek ini. Ya, antara lain Melkisedek adalah raja Salem. Ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Ia menyongsong Abraham ketika kembali dari peperangan mengalahkan para raja bangsa asing. Ya, kemudian ia memberkati Abraham. Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada Melkisedek dari apa yang telah diperolehnya. Melkisedek juga dikatakan tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, ya, tidak berawal, tidak berkesudahan hidupnya. Karena itu bisa dikatakan ia menjadi sama dengan anak Allah. Ia tetap sebagai imam sampai selama-lamanya. Ayat ini menyatakan bahwa Kristus telah dimuliakan oleh Allah Bapa untuk menjadi imam besar selama-lamanya. Yang kedua, Kristus menjadi pokok keselamatan dan imam besar yang abadi. Ayat 7 sampai dengan ayat 10. Kita perhatikan dalam ayat ini, antara lain dikatakan, sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa. Dia pernah berdoa, kemudian menyampaikan permohonannya, ratap tangisnya, keluhannya kepada Sang Bapa yang bisa melepaskannya dari maut. Dan karena ketaatannya, kesalehannya, kepatuhannya, dia didengarkan. Doanya didengarkan, seruannya didengarkan. Kita ingat bahwa Yesus pernah berdoa dalam Taman Getsemane. Katakan dalam doanya dia sampai berkeringat bagaikan butir-butir darah yang keluar dari tubuhnya, karena merasakan betapa berat, betapa besar penderitaan yang harus dia alami oleh karena ketaatannya kepada Sang Bapa. Dan dia berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakmu yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Dia menerima kehendak Tuhan, kehendak Sang Bapa terjadi dalam kehidupannya, walaupun dia harus menghadapi dan merasakan penderitaan oleh karena dosa pelanggaran kita umat manusia. Walaupun dia adalah anak Allah Bapa yang berkuasa di sorga, namun ia telah menunjukkan ketaatannya kepada Allah Bapa. Dia sungguh-sungguh taat, dia sungguh-sungguh patuh. Meskipun dia harus menderita, sengsara, menghadapi berbagai cercaan, hinaan, cacian, siksaan,
dan disalibkan, mati dan dikuburkan. Namun akhirnya Yesus Kristus telah menunjukkan kesempurnaan atau kemuliaannya, kemenangannya, dan dia dinyatakan menjadi pokok atau pohon atau sumber keselamatan, sumber kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus Kristus tentu sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia menyediakan tempat yang abadi bagi setiap orang yang percaya. Tempat di dunia ini adalah sementara, tapi ada tempat yang abadi yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, bagi kita orang yang percaya. Dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang berkuasa, yang memiliki kekuatan untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan tidak ada selain di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak ada keselamatan yang lain atau yang dari sumber yang lain, dari kekuatan yang lain selain di dalam Yesus Kristus. Lebih lanjut, penulis surat Ibrani berkata dalam ayat ini bahwa Yesus Kristus, anak tunggal Allah Bapa yang telah naik ke surga dan ditetapkan menjadi imam besar oleh Allah Bapa menurut peraturan Melkisedek, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian yang pertama tadi. Ya. Yesus Kristus menjadi imam besar yang abadi selama-lamanya, tidak dibatasi oleh waktu. Imam besar yang jauh lebih tinggi daripada para imam yang pernah ada di dunia ini, termasuk Imam Harun dan yang lainnya. Dan dikatakan dalam ayat ini, Tuhan Yesus Kristus telah menjadi imam besar di sorga sepanjang masa, kekal selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek, artinya menurut kebenaran yang bersumber dari Allah. Bapak, Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur dan selalu berbahagia dalam kehidupan ini. Berbahagialah kita yang mengakui dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar yang sejati dan abadi. Berbahagialah kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pokok, pohon atau sumber keselamatan yang sesungguhnya. Dalam Yohanes 6 ayat 47 tertulis, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tidak ada kekuatan lain, tidak ada kekuatan apapun yang bisa melepaskan, yang merampas anugerah keselamatan dari kehidupan kita orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus adalah jalan. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus adalah kehidupan. Kita bisa sampai kepada Bapa, kita bisa sampai kepada surga, tempat yang abadi yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh mengimani, percaya dan taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita terus-menerus bersyukur, setia bersekutu, setia bersaksi, setia melayani dengan penuh kasih. Kita mau selalu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah pokok atau pohon atau sumber keselamatan yang abadi bagi setiap orang yang percaya. Amin.
Mari kita sambut dengan nyanyian kita. Amin, amin, amin. Natutudoi say marangolu wana persayai. Say marangolu wana persayai. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena melalui firman-Mu kami telah diingatkan, kami telah diteguhkan, dan kami sungguh-sungguh meyakini kebenaran firman-Mu yang menyatakan bahwa Kristus pokok keselamatan bagi kami orang-orang yang percaya. Kami sungguh bersyukur atas anugerah Allah yang begitu besar, yang telah nyata, yang telah digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak takut, tidak khawatir dalam menghadapi berbagai kenyataan dalam kehidupan ini, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Kami mau tetap menyatakan keyakinan kami. Kami mau senantiasa bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah pokok keselamatan, sumber keselamatan bagi setiap orang percaya. Biarlah kami senantiasa dikuatkan dan diberikan hikmat untuk menyaksikan kebenaran firman-Mu, menyaksikan tentang jalan keselamatan, jalan menuju kehidupan yang kekal yang telah tersedia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh yang Kudus menolong membimbing kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu, dan kami senantiasa boleh bersukacita, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Taparade maendeta dina marende ita tapalagut mahauta napatulua. Tapasahat mahaul taon tu dibata aco di pasu-pasu martangi yang mahita. Ale dibata amanami na di banwa ginjang. Hodo harwani sube silele na dinggan do silua na sanggam. Hami pasahat masian nalehmi tu hami gabi hal nami tu ho. Say jagit mai gabi uap na khusus di depanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon. Aco hebar punahon haulon lau patimur rajanmu di tengah-tengah di perlagutanmu do di portibion. Sayu kap marhonami marhite-hite tondimu. Acu murhami tanda silelen mitu hami. Acu meringgasan menepur terima kasih Tuhan. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oh
sai perguna masuk Tuhanku odor rajaku Ale amanami nadi banua ginjang, pinurbadia maguarmu, roh maharajaanmu, tulus marohamu songon di banua ginjang son musai di tanoon. Lehen madihami pangun nami ganupari sadarion. Sesa madosa nami songon hami manyesa dosa di dogan nami namar dosa di hami. Ulang pamasuk kami tu bagasan pandugaan, tapi palua mahami sian pangagoi. Jagit kamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jana asi marohana midaho. Di adupun Tuhan debata ma bohina tuho jana di pasawahon ma damena tuton limuno. Amin. 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 Selamat hari Minggu Amang Inang. Tetap semangat. Salam sehat buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Horas.